Welcome to Teori Ekonomi, dosen pengampu Muhammad Teguh Setiadi SEMM CTMP. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tujuan saya membuat video ini semata-mata untuk memenuhi salah satu tugas UAS mata kuliah Teori Ekonomi untuk membuat resum materi yang sudah dipelajari. Hai guys, perkenalkan nama saya Anissa Nur Fadila dengan NIM 210255 kelas RA6 Manajemen Universitas Primagraha. Langsung saja dalam pembahasan pertama, menurut Abdullah 1992, ilmu ekonomi adalah bagian dari ilmu sosial yang berkaitan dengan bidang-bidang disiplin akademis seperti ilmu politik, geografi, dan lain-lain. Teori ekonomi mikro analisanya dapat dibuat berdasarkan pemikiran antara lain 1. Kebutuhan dan keinginan 2. Kemampuan dari segi produksi dalam menganalisis barang dan jasa. Lanjut pembahasan yang kedua. Teori ekonomi mikro diartikan sebagai bagian dari ilmu ekonomi yang menganalisis mengenai bagian-bagian kecil dari keseluruhan kegiatan perekonomian. Kegunaan teori ekonomi mikro terdapat 4 manfaat, yaitu sebagai dasar membuat sebuah ramalan, alat untuk merumuskan kebijaksanaan, untuk memeriksa syarat-syarat, serta sebagai alat dalam pengambil keputusan manajemen. Adapun tujuan ekonomi mikro serta contoh-contohnya sebagai berikut. Kalian bisa melihat penjelasan yang ditampilkan pada materi sekarang. Lanjut, pembahasan dalam perkembangan ilmu teori ekonomi sudah dimulai oleh Aristoteles pada tahun 350 sebelum Masehi dan baru menjadi disiplin ilmu tersendiri sejak tahun 1776. Dalam teori ekonomi memiliki kebutuhan menurut intensinya seperti kebutuhan primer, kebutuhan sekunder, dan kebutuhan tersier. Sifat teori ekonomi dibagi menjadi 3, yaitu variabel-variabel, asumsi, dan hipotesis. Lanjut, pembahasan tentang teori ekonomi dapat dibedakan menjadi 2, yaitu ekonomi mikro dan ekonomi makro. Adapun pengelompokan ekonomi berdasarkan jenis kebutuhannya dibagi menjadi 4 aspek. Kebutuhan adalah segala sesuatu yang dibutuhkan manusia untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya secara alamiah melalui pencapaian kesejahteraan. Permasalahan dalam ekonomi, banyak sekali permasalahan yang timbul dalam ekonomi seperti pengangguran dan pertumbuhan ekonomi yang tidak stabil sehingga menyebabkan permasalahan muncul. Sistem perekonomian sendiri dibagi menjadi 4 perekonomian: terencana, perekonomian tradisional, perekonomian pasar, serta perekonomian pasar campuran. Selanjutnya, pengertian ekonomi makro menurut Budianto 2001 menjelaskan bahwa teori ekonomi makro adalah ilmu yang mempelajari tentang pokok ekonomi, baik jangka pendek maupun jangka panjang. Banyak sekali masalah ekonomi makro yang timbul seperti pertumbuhan ekonomi, masalah ketidakstabilan kegiatan ekonomi, masalah pengangguran, inflasi, dan masalah lain-lain. Pembahasan selanjutnya, komunikasi dalam organisasi. Komunikasi dalam organisasi dapat didefinisikan sebagai petunjuk dan penafsiran pesan di antara unit-unit komunikasi yang merupakan bagian dari suatu organisasi.
Tujuan komunikasi organisasi untuk menyatakan pemikiran atau pandangan dan pendapat, membagi informasi, menyatakan perasaan dan emosi, dan tindakan koordinasi. Dalam pembahasan selanjutnya, kerja tim dalam organisasi adalah sekelompok orang-orang yang bekerja sama untuk mencapai tujuan yang sama, dan tujuan tersebut akan lebih mudah diperoleh dengan melakukan kerjasama tim daripada individu. Karakteristik yang diperlukan dalam tim yaitu berprinsip, bertujuan, dan bersasaran, serta keterbukaan dan konfrontasi, dukungan, kepercayaan, dan lain-lain. Dalam pembahasan selanjutnya, komitmen organisasi merupakan salah satu tindakan pelaku organisasi yang banyak dibicarakan dan diteliti baik secara variabel terkait, variabel bebas, maupun mediator. Fungsi komitmen organisasi sendiri yaitu untuk mempertahankan hubungan dari berbagai hal seperti organisasi pertemanan atau rekan kerja. Komitmen juga dibagi menjadi dua, komitmen berkesinambungan serta komitmen terpadu. Selanjutnya, pengendalian. Pengendalian merupakan salah satu bagian dari manajemen yang bertujuan supaya apa yang telah direncanakan dapat dilaksanakan dengan baik, sehingga mencapai target dan tujuan yang diinginkan. Jenis-jenis pengendalian dibagi menjadi 5, yaitu pengendalian produksi, persediaan, pengendalian kualitas, ongkos, serta pengendalian karyawan. Dalam pembahasan selanjutnya adalah evaluasi. Evaluasi mengacu pada tindakan atau proses untuk menentukan nilai dari segala sesuatu. Evaluasi juga bisa memberikan suatu informasi. Model dan pendekatan. Dalam melakukan evaluasi, pertimbangan model evaluasi yang akan dibuat. Titik model evaluasi merupakan suatu desain yang dibuat oleh para ahli dan pakar evaluasi. Biasanya model evaluasi dibuat berdasarkan kepentingan seseorang. Lanjut, teknologi informasi. Teknologi informasi adalah sebuah perkembangan di bidang informasi dalam menjalankan tugas sehari-hari, baik mendapatkan informasi maupun menyebar informasi. Adapun peran teknologi informasi memiliki peran yang sangat penting dengan perkembangan zaman sekarang, di mana teknologi dapat membuat semuanya lebih mudah dan lebih terupdate dalam segala hal. Oke baik, segitu yang bisa saya sampaikan. Jadi kesimpulannya, teori ekonomi memiliki peran penting dalam perkembangan perekonomian untuk menstabilkan perekonomian yang ada dengan adanya komunikasi, sistem evaluasi, dan lain-lain tentang teori ekonomi. Mungkin sekian yang saya sampaikan. Mohon maaf jika tidak disediakan sesi tanya jawab, dikarenakan sudah bosan ketika bertanya yang sebenarnya dan dijawab dengan seadanya. Oke, baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.